Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pekan yang lalu kita libur dan kemudian Allah berikan kenikmatan pada kita pada malam hari ini. Kita bersua kembali untuk mempelajari sirah manusia terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah pada bab ida'u, bukan ya, kemarin sampai sekarang Maji'u Quraisyin li Abi Thalib maratan thaniyah, ya, halaman ke-23. Bismillah. Laras? Halaman 23. Maji'u Quraisyin li Abi Thalib maratan thaniyah. Nggih. Salah kitab ini. Kita puasa ya, nggih. Mboten napa-napa. Gabung kali rencan. Nggih, sandingi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala maji'u Quraisyin li Abi Thalib marratan tsaniyah. Maji'u Quraisyin, kedatangan Quraisy kemana? Li Abi Thalibin marratan tsaniyah, kepada Abu Thalib marratan tsaniyah, yang kedua kali. Kemarin kita sudah belajar bahwasanya orang-orang Quraisy ini mendatangi Abu Thalib untuk nego agar apa? Menghentikan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Thalib menolak permintaan orang Quraisy agar beliau menghentikan dakwah ponakannya. Tidak menyerah orang-orang Quraisy datang kedua kalinya. Nah, di bab ini, kenapa mereka datang kedua kali? Lamma ro'at Quraisyun, itu Quraisyun ya, bukan Quraidun. Quraisyun, salah ketik, tipu. Tatkala ro'at melihat sopo Quraisy, orang Quraisy melihat istimrar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlangsungnya Nabi, istimrar berlangsung terus menerus, berlangsungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasri dakwah, di dalam menyebarkan dakwahnya, wa difa'a ammihi, dan pembelaan pamannya anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaw, mereka berjalan ila ammihi, menuju ke pamannya, marratan tsaniyah, yang kedua kali. Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, inna lanasbiru ala syatmi abaina. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami tidak sabar atas syatmi, cacian, celaan, abaina, terhadap bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina, dan membodoh-bodohkan kami, wa aibi alihatina, dan mengaibkan, mencela Tuhan-Tuhan kami. Fa imma antam, ini salah lagi dulu. Antamna, itu mana ayam na'u sebenarnya. Antamna, tulisannya tam, enggak, itu memang gandeng ya, itu memang tamna, memang gandeng itu. Tamna, kalau
Sekiranya engkau tidak mencegah ibna akhika, anak saudaramu, wa imma anta danalana liman ihi. Kalau begitu, biarkan izinkan kami lana ta'dana lana, izinkan untuk kami liman ihi, untuk mencegahnya. Wahai Abu Thalib, kami ini sudah tidak sabar atas celaan Muhammad terhadap bapak-bapak kami, atas celaan Muhammad terhadap Tuhan-Tuhan kami. Kami meminta agar engkau untuk mencegah anak saudaramu ini, ponakanmu Muhammad. Kalau engkau tidak mencegah Abu Thalib, biarkan kami, izinkan kami agar kami mencegah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaannya Quraisy. Wahai Abu Thalib, engkau saja yang mencegah. Tapi kalau engkau enggak mau menghentikan dakwanya Muhammad, maka kami saja, izinkan kami untuk menghentikan dakwanya Muhammad. Kenapa? Karena Abu Thalib masih memiliki kedudukan tinggi di hati orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy ini masih melobi Abu Thalib. Dan di awal waktu orang-orang Quraisy tidak mau menyakiti Muhammad karena pembelaan pamannya dan Bani Hashim di Mekah ketika itu. Orang-orang masih banyak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, masih percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai difitnah, dijuluki kahin sahir. Kemarin julukan apa yang paling cocok kepada Nabi? Kemarin kan berpikir julukan apa yang paling cocok? Kalau dijuluki kahin nggak cocok. Muhammad itu gak, apa itu, komat kamit. Kalau dijuluki gendeng ya nggak cocok. Muhammad kecerdasannya luar biasa. Julukan apa kemarin yang cocok? Sahir, tukang sihir. Kenapa Nabi Muhammad paling pantas dijuluki sebagai tukang sihir? Karena mampu memisahkan antara suami dan istri. Kok bisa mereka beralasan, loh istrinya dan suaminya jadi pisah? Kenapa? Gara-gara satunya beriman dan satunya kafir. Maka julukan paling cocok untuk Muhammad adalah tukang sihir. Ngoten. Sampai orang-orang Mekah terprovokasi. Banyaknya orang Mekah terprovokasi untuk menghalangi dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena masih dimuliakan, orang-orang Quraisy tetap ngelobi Abu Thalib sebagai ketua di situ. Maka faqala lahum ammuhu, berkata Abu Thalib lahum kepada orang-orang Quraisy, ammuhu pamannya jadi fa'il. Bi sama yang mana ini? Kok jadi ke situ? Oh iya, afan. Fada'ahu ammuhu, maka da'a memanggilhu Muhammad, ammuhu pamannya memanggil Muhammad. Wa talaba minhu, dan meminta kepada Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam tani'ah, agar berhenti, agar mencegah dakwanya, khaufan alaihi min Quraisy, karena takut atas Muhammad dari gangguan orang-orang Quraisy. Fa'abar Rasul, maka Rasul enggan, tidak mau untuk berhenti berdakwah. Abu Thalib melobi, wahai Muhammad ponakanku, aku takut kepadamu, khawatir atas gangguan orang-orang Quraisy kepadamu, tolong hentikan dakwahmu, aku khawatir terhadap dirimu. Fa'aba, maka Rasulullah SAW tidak mau, masih ingin melanjutkan dakwah. Waqala, dan berkata, perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Wallahi, demi Allah, la atruku hadal amra, aku tidak akan meninggalkan urusan ini, dakwah. Aku tidak akan meninggalkan urusan ini, dakwah ini, hatta yudhirahullahu, sampai Allah memenangkannya, memenangkan Islam. Au ahlaka dunahu, atau aku binasa karenanya.
atau aku binasa karena dakwah ini. Subhanallah. Ini tekad yang kuat. Bukan hanya iming-iming sedikit, kamu nanti tak jadikan kepala dinas, tak jadikan kepala sekolah, tapi kamu jangan membahas ini ya. Kamu jangan menyebarkan dakwah. Nanti tak legalkan, tapi jangan berdakwah lagi. Jangan ajarkan ini. Ikuti saya. Dengan iming-iming itu langsung berubah wajahnya, berubah sikapnya. Tapi Nabi SAW tidak. Sampai Allah memenangkan agama ini atau aku binasa karenanya. Faqala lahu ammuhu. Maka berkata kepada Nabi pamannya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhab, pergilah wahai Muhammad, pergilah ponakanku. Wa qul, dan katakanlah ma akhbabta, apa yang engkau sukai, apa yang engkau cintai. Silakan engkau dakwah. Wallahi, maka demi Allah, la usallimuka abada. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu abadan selawasi. Ini janjinya Abu Thalib. Wahai Muhammad, terserah engkau, apa yang kau suka katakan kepada orang-orang Quraisy itu. Selamanya aku tidak akan menyerahkanmu. Ini pembelaan pembelaan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kafir Quraisy, di lobi 2 kali. Akhirnya di lobi yang ketiga kali. Ya, di sini dikatakan maji Quraisy li Abi Thalibin marratan tsalitsah. Di lobi ketiga kali. Di lobi yang pertama nggak bisa, di lobi yang ketiga dengan membawa iming-iming. Di sini dikatakan lamma ra'at Quraisyun anna Aba Thalibin, tatkala ra'at melihat Quraisyun anna Aba Thalibin, bahwasanya Abu Thalib la yuridu ayyamna ibna akhi, la yuridu tidak ingin ayyamna ibna akhi, untuk mencegah anak saudaranya, untuk mencegah ponakannya, masyau ilaihi bi Umarah bin Al-Wali. Mereka berangkat menuju ke Abu Thalib bi Umarah, dengan Umarah bin Al-Wali. Umarah bin Al-Walid ini lelaki yang sangat tampan, bringah-bringah, cerdas, dari kalangan Quraisy. Pengennya orang-orang Quraisy membawa Umarah bin Al-Walid ini untuk barter, tukar menukar, agar mereka dikasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu lahu, dan berkatalah Quraisy kepada Abu Thalib, khudh hadzal fatah, ambillah pemuda ini wahai Abu Thalib, waladan lak, sebagai anak untukmu. Subhanallah. Wahai Abu Thalib, ini ono Umarah bin Al-Walid, dikasih Umarah bin Al-Walid agar sepadan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Umarah bin Al-Walid ini orang yang ganteng, cerdas, dari kalangan Quraisy. Di lobi, wahai Abu Thalib, ambillah Umarah bin Al-Walid ini sebagai anak untukmu. Wa aslim ilaina ibna akhi, dan serahkanlah kepada kami anak saudaramu itu, ponakanmu itu Muhammad, kepada kami. Serahkan. Linaqtulahu, agar kami bunuh. Masya Allah. Diserahkan Nabi Muhammad SAW, tujuannya untuk apa? Linaqtulahu, agar kami membunuhnya. Apa jawaban Abu Thalib? Faqala lahum ammuhum, maka berkata kepada orang-orang Quraisy, ammuhu, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib berkata kepada orang-orang Quraisy, bi sama tatlubun, jelek sekali permintaan kalian, penawaran kalian, mata telubun, penawaran kalian. Atatuni ibnakum li urabbiyah, apakah kalian memberikanku ibnakum, anak kalian, li urabbiyah, ya, rabba yurabbi sebenarnya, salah, li arabbiyah. Ini urabbiyah, hamzah. Jadi kata rabba yurabbi, mentarbiyah, merawat.
liurab biyah, untuk aku rawat. Jelek sekali penawaran kalian. Kalian memberikan anak kalian kepadaku untuk aku rawat. Wa'atikum ibni litaqtulu. Dan aku ini bukan akti ya. Ukti ya. Ukti atau yukti. Ukti yang benar. Dan aku memberikan kalian anakku litaqtulu, agar kalian bunuh. Masya Allah. Penawaran sangat jelek. Kalian memberikan anak kalian kepadaku agar aku lawat, dan aku memberikan anakku untuk kalian agar kalian bunuh. Saking pegele Quraisy, tidak tahan terhadap dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tahan terhadap dakwah tauhid. Marrah al-awal, marrah al-ula, marrah tsaniyah, marrah tsalitsah. Yang pertama kali, kedua kali, ketiga kali ngopi, isek gak tembus. Ditawari Umarah bin Al-Walid agar tukar menukar, malah dinyek bahasa sedayune karo Abu Thalib. Lho awakmu iki ngkei anak agar aku rawat, tak ingoni. Lho aku ngkei anakku terus mbok pateni. Jawane ngoten, ya Allah. Elek tenan tawaranmu. Faraja'u khaibin. Faraja'u, maka mereka pulang khaibin, dengan tangan hampa, tanpa ada hasil. Khaibin itu dengan tangan hampa, tanpa ada hasil. Wa rasul lam yazal, dan Rasulullah SAW lam yazal, senantiasa. Zala yazilu itu artinya putus, Pak. Putus. Kalau ditambahi lam, tidak putus, berarti artinya senantiasa. Dan Rasul senantiasa mustamirran, terus melanjutkan fi nasril Islam, di dalam menyebarkan Islam. Wa ammuhu, dan pamannya yadfa'u anhu, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dafa itu membela, karena difa'un nafs itu membela diri ya. Ini yadfa'u anhu, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penawaran yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang kedua melobi, akhirnya dilobi oleh Abu Thalib, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah kenceng. Kemudian dilobi yang ketiga kali, malah dirumongso ngenyek karo Abu Thalib. Kok diparingi, diberi anak untuk aku rawat, kemudian aku memberikan anak untuk kalian bunuh. Kemudian orang-orang Quraisy semakin murka. 3 kali tidak tembus, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan dakwah. Ini dakwah jariyah, sudah dakwah jariyah terus ini. Maka idza Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siksaan Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyiksa, karena di lobi-lobi tidak bisa. Orang-orang Quraisy mulai menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti Bani Hasyim itu diboikot tahunan. Tapi di awal mula ini prosesnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disiksa, dicela, kemudian diejek, sampai para sahabatnya di sini dikatakan di bab itu ya Pak ya. Idza Quraisyin min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadat Quraisyun. Akhadat itu artinya sebenarnya ngambil, tapi di sini artinya adalah bada'a, memulai. Ya, akhadat ay bada'a. Orang-orang Quraisy memulai tu'dir Rasul. Menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tastahzi'u bihi, dan mengolok-oloknya, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus idza dhahaba ila shalah. Terkhusus jika Nabi sallallahu alaihi wasallam
pergi untuk sholat. Nah ini kan belum Isra Mi'raj. Sholat apa yang dilaksanakan? Belum ada perintah sholat 5 waktu. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya ini, ada yang mengatakan sebagai sholatnya Nabi Nuh, sholatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan sholatnya sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi yang paling kuat, ulama sejarah berpendapat yang dilakukan Nabi adalah sholat apa ini? Bukrata wa asya. Sholat di waktu bukroh itu di esok hari. Sholat pagi hari. Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan suruh. Di pagi hari cuma 2 rakaat. Ada yang mengatakan di sore hari juga sholat 2 rakaat. Sholat pagi dan sholat di sore hari. Karena belum ada syariat sholat 5 waktu. Karena di waktu itu sholat 5 waktu masih janggal. Sampai Nabi ketika Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, terakhir Nabi SAW diperintahkan sholat 5 waktu, itu masih disuruh kembali oleh Nabi Musa. Berarti waktu sholat sebelum zamannya Nabi SAW ini lebih sedikit. Tidak 5 kali sholat. Maka dia mengatakan 2 kali sholat di pagi hari dan di sore hari. Namun tidak ada hadis yang sahih menjelaskan itu. Ini perbedaan pendapat para ulama. Nah ini ketika Nabi SAW sholat, dhahaba ila sholat ke Masjidil Haram ba'da an ra'at istimrarahu fi da'wati wa difa'i ammihi anhu. Setelah mereka orang Quraisy melihat ya istimrarahu, berlangsungnya Nabi fi dakwah, di dalam dakwah, wa difa'i ammihi anhu, dan pembelaan pamannya anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menyikapi tantangan dakwah tersebut? Apakah Rasulullah SAW membalas terhadap olok-olokan mereka? Apakah Rasulullah SAW membalas celaan mereka? Di sini dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum, menghadapi mereka. Qabala yuqabilu itu menemui, tapi yang maksudnya menghadapi mereka. Bil hilmi, dengan lembut, hilm, lembut, tenang. Wasobri, dan sober, dengan sabar. Masya Allah. Walutfi, dan lembut. Tadi hilmi tenang ya. Sober, walutfi, ini lembut. Wal'afwi, dengan penuh maaf. Jadi seorang dai hendaknya memiliki 4 karakter ini ketika menghadapi tantangan dakwah. 4 karakter. Hilm, ya hilm itu tenang. Masya Allah, ini yang kadang kita tidak memiliki itu. Gerusa-gerusu, kasar, subhanallah. Wasober, dan sabar, gak gampang mutungan. Ya. Apa meneh baperan. Seorang dai lek duwe sikap mutungan, ya, sikap baperan, wis ra cocok. Engko dilokno saithik motol wis gak gelem ngisi taklim. Ya, dilokno saithik motol gak gelem ngajar. Kesinggung saithik kancane baper nggawe status. Subhanallah, runyem. Gak punya sifat sabar. Nah ini, seorang dai itu harus memiliki sifat kesabaran ini dalam berdakwah. Subhanallah, ini berat. Al-Aziz dalam seorang diri dai, memiliki sifat tenang, sabar. Masya Allah. Kadangkala kita sebagai seorang ustadz, ya wali santri,
oke lah, kadang kritik ya sangat boleh, sangat boleh. Memberikan masukan sangat boleh. Tapi terkadang mungkin caranya atau apanya sampai ustadznya ketika dikritik motol akhirnya gara-gara dikritik wali santri. Tidak bisa menanggapi, menyikapi dengan hal yang lembut. Sabar, tenang. Ya kritik wajar. Ini belum dilok-lok nih. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun, lailan wa nahara, malam dan siang. Walam yajidhum illa firara, wa illa firara. Kabur kabeh. Cuma mendapatkan 40 orang saja. Masya Allah. Yang berpendapat ulama sejarah itu berpendapat yang ikut bahtera Nabi itu ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60. Nabi Nuh alaihissalam. Dakwanya berapa? 950 tahun. Lailan wa nahara, siang malam dakwah. Subhanallah, kita itu sangat ringan dakwah ini, masya Allah. Kadang kita kurang bersabar di dalam berdakwah. Walutfi, penuh lembut. Ya, kalau kita kasar, ya memang kadang kala ada daerah ketika kita ngomong kasar itu suatu daerah atau suatu wilayah dengan cara penyampaian kita yang kasar, mereka itu akan lari, nggak cocok. Perlu nyampe ngomong kasar apa? Kadang nggak cocok, perlu lemah lembut, ya, perlu lemah lembut, perlu pemilihan kata yang baik untuk berdakwah di daerah tersebut. Setiap daerah berbeda karakter. Ya, setiap daerah berbeda karakter, tapi semua daerah pasti senang dengan dai yang lembut. Pasti senang. Pasti senang. Karakter ini adalah karakter fitrah yang disukai oleh manusia. Ono sing dakwah kadang bentak meja iki. Ya kok gebok geriter-geriter engko dirasani mulai. Wah, cara ngono. Nah, ini kadangkala seperti itu. Kita harus menyesuaikan terhadap masyarakat di sekitar itu. Wal afwi, dengan penuh apa? Penuh maaf. Harus memiliki rasa apa ya? Suka memaafkan. Jangan memendam amarah terlalu lama. Kadang ngecing, gak gelem mau ngisi nang musala iku. Roda ini. Kadang kula tak tangan, kenapa? Aku ngisi nang kono ngene. Lho padahal sepele lho, gak ditemoni takmire sak delok nek nesu sesuke gak gelem balik nang musala kono. Subhanallah. Iki cerita dan itu realita. Kadang seorang dai seperti itu. Ya mungkin takmirnya ini sibuk sehingga nggak sempat menemui atau gimana. Kadang kala ya lali kei ngombe ngene wis sesuk ora gelem ceramah nang kono. Subhanallah. Penuh kita harus memiliki rasa maaf. Ya, ini ada Bapak Ibu jamaah, ada seperti itu. Ada karakter seorang dai demikian, ya. Wa kana asyaddahum idza'an lirrasul Abu Jahal. Masya Allah. Dan adalah asyaddahum yang paling keras di antara mereka. Siksaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza'an lirrasul, siksaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing nomor 1? Abu Jahal. Abu Jahal. Sing nomor 2 Abu Lahab, pamannya sendiri. Kemudian yang ketiga Uqbah bin Abi Mu'id. Dan yang terakhir adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid Al-Mughirah. Kemarin yang saya kisahkan bagaimana dia ini mengumpulkan orang-orang Quraisy bermusyawarah bagaimana kita menjuluki Muhammad. Cocoknya apa? Iku Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Waqad intaqamallahu, dan telah Allah binasakan min jami'il mustahzi'in, dari seluruh mustahzi'in. Mustahzi'in yaitu orang-orang yang mengolok-olok tadi, 4 orang tadi yang dimaksud. Mustahzi'in ini adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, dan Al-Walid bin Mughirah. Dan Allah telah binasakan mereka
seluruhnya orang-orang mustahziin yang suka mengolok-olok, yang suka menghalangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah, setelah hijrah. Faminhum, dan di antara mereka man kutila, dan di antara mereka ada yang terbunuh, wa minhum man ahlakathu al-amrad, dan di antara mereka ada orang yang ahlakathu al-amrad, penyakit membinasakannya. Penyakit membinasakannya itu ahlakat, itu fa'ilnya al-amrad. Di antara mereka ada orang yang dibunuh ketika di perang Badar. Di antaranya siapa, Pak? Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini terbunuh ketika di perang Badar. Yang sakit Al-Walid bin Mughirah, kemudian pamannya sendiri Abu Lahab. Mati sampai tidak ada orang yang mau mendekati jenazahnya. Ini Abu Lahab. Dikisahkan ketika menjelang matinya itu kulitnya itu berdos-berdos, udunen keluar nanah, bau sekali. Abu Lahab, subhanallah. Semua kujur tubuhnya itu ada nanah, keluar nanah, yang baunya yang sangat menyengat hingga orang tidak ada yang mau mendekati. Sampai wafat itu orang bingung gimana caranya menguburkan Abu Lahab. Akhirnya di situ ada jurang, agar tidak lama-lama orang-orang mengambilnya, kemudian dibungkus dengan sangat banyak agar tidak menyengat, langsung dilemparkan di jurang. Subhanallah. Ini Abu Lahab. Matinya mengenaskan. Siapa saja yang mengenalkan Islam, ya, siapa saja nanti di akhir hayatnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang biasa, pemimpin, kaya, miskin, semuanya akan dibinasakan oleh Allah ketika di masa hidupnya dia menghinakan Islam. Subhanallah. Ini orang yang terkena penyakit. Dan di antaranya yang ada yang terbunuh, di antaranya adalah Abu Jahal. Nanti Abu Jahal ini terbunuh ketika di perang Badar. Yang terakhir membunuhnya, memenggal kepalanya adalah Ibnu Mas'ud, budak yang dimerdekakan, yang dulunya dia hanya seorang pengembala kambing. Ya, kakinya diletakkan di lehernya Abu Jahal, akhirnya Abu Jahal kepalanya ditebas oleh Ibnu Mas'ud. Kepalanya dikasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada Fir'aun hadhil ummati. Hada Fir'aun hadhil ummah, kata Nabi. Ini Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Nah, ini sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari jamaah, monggo.